Baik, saya ulangi. Pura Kayangan Jagat yang pertama. Pura Kayangan Jagat adalah pura yang universal. Seluruh umat ciptaan Tuhan sejagat boleh bersembahyang ke sana. Pura Kayangan Jagat terbesar di seluruh dunia. Di Bali, karena berkaitan dengan sejarah yang berusia panjang, Pura Kayangan Jagat digolong-golongkan dengan beberapa kerangka atau konsepsi. Misalnya seperti kerangka Rua Binede, kerangka Caturlokepala, dan sebagainya. Pura ini biasanya terletak di daerah pegunungan pulau, dibangun di atas lereng gunung atau gunung berapi. Gunung-gunung dianggap sebagai dunia magis suci dan berhantu, tempat tinggal para dewa atau hyang pura kayangan. Yang paling penting di Bali adalah kompleks Pura Besakeh di lereng Gunung Agung. Contoh lain dari Pura Parahyangan contoh lain adalah Pura Parahyangan Agung Jakarta di lereng Gunung Salak, Jawa Barat. Kemudian kita beralih pada Pura Tirta. Disebut juga kuil air, sejenis pura yang selain berfungsi keagamaan juga memiliki fungsi pengolahan air sebagai bagian dari sistem irigasi subak. Para pendeta atau pemangku di kuil-kuil ini memiliki wewenang untuk mengelola alokasi air di sawah di desa-desa yang mengelilingi candi atau pura. Beberapa kuil tirta terkenal karena air keramatnya dan memiliki petirtaan atau kolam pemandian suci untuk ritual pembersihan. Kuil air lainnya dibangun di dalam danau seperti Pura Ulun Danu Beratan. Contoh terbaik dari jenis pura ini adalah Pura Tirta Empul yang berlokasi di Gianyar. Kemudian kita beralih pada jenis pura berikutnya, yaitu Pura Kayangan 3. Seperti namanya, Pura Kayangan 3 terdiri dari 3 pura, yaitu yang pertama Pura Desa. Tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah Dewa Brahma dan para dewa yang terletak di dalam desa atau kota bersangkutan, berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan orang Bali. Kemudian yang kedua adalah Pura Puseh, tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah Wisnu. Kemudian Pura Dalem, tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah Siwa, Durga, Ibu Pertiwi, Banaspati Raja atau Barong, Sang Buta Diyu, Sang Buta Garwa, dan dewa-dewa lainnya. Biasanya, Sakti Siwa Durga dihormati di kuil ini. Dalam siklus hidup manusia, kuil ini terhubung dengan ritual tentang kematian. Adalah umum juga untuk pura dalam ini memiliki pohon besar seperti pohon beringin atau kepuh yang biasanya juga digunakan sebagai tempat suci. Pura dalam biasanya terletak di sebelah kuburan para leluhur sebelum upacara ngaben atau kremasi. Kemudian berikutnya adalah Pura Merajapati. Tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah Parajapati atau penguasa orang atau kekuatan kosmik. Paling sering di kuil ini, Siwa disembah dalam bentuknya sebagai Prajapati. Kemudian yang selanjutnya adalah Pura Segara. Kuil laut, sebuah pura yang terletak di tepi laut untuk menenangkan dewa laut. Biasanya penting selama ritual melasti. Salah satu contoh dari jenis pura ini adalah Pura Tanah Lot dan Pura Uluwatu. Baik, berikutnya adalah Pura Swagina. Pura Swagina adalah pura yang memiliki keterikatan dengan karya atau pekerjaan manusia sehingga sering disebut pura fungsional. Pemuja dari pura-pura ini disatukan oleh kesamaan dalam kekaryaan atau di dalam mata pencarian seperti Pura Melanting untuk para pedagang, Pura Segara untuk nelayan, Pura Subak, Pura Bedugul, Pura Ulun Danu, Pura Ulun Suwi untuk para petani tanah basah maupun kering. Kemudian, Pura Kawitan. Pura Kawitan adalah tempat melakukan sembah bakti yang ditentukan berdasarkan keturunan atau ikatan keluarga. Pura ini umumnya terletak di dekat rumah penyungsungnya, misalnya sanggah atau meraja, disusun oleh satu atau lebih keluarga yang mempunyai garis keturunan yang paling dekat. Kemudian Pura Dadia diusung oleh sejumlah keluarga yang mempunyai satu garis keturunan, umumnya masih berada dalam satu desa. Kemudian Pura Pedarman diusung oleh sejumlah keluarga yang merupakan satu garis keturunan
dan keluarga tersebut telah berpencar ke berbagai desa atau kabupaten. Kemudian berikutnya, Pura Satkahyangan. Satkahyangan atau Satkahyangan Jagat adalah 6 pura utama yang menurut kepercayaan masyarakat Bali merupakan sendi-sendi Pulau Bali. Menurut kepercayaan Bali, pura-pura ini adalah poin penting dari pulau itu dan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan spiritual bagi Bali. Jumlah tempat-tempat suci yang paling saklar ini selalu bertambah hingga 6. Tetapi tergantung pada wilayahnya. Bait suci spesifik yang didaftar dapat bervariasi. Daftar Satkahyangan meliputi adalah Pura Besakih, kemudian Pura Lempuyang Luhur, Pura Goa Lawah, Pura Uluwatu, Pura Luhur Batu Karu, dan Pura Pusering Jagat. Selain pura-pura Satkahyangan tersebut di atas, masih banyak pura-pura lainnya di berbagai tempat di Pulau Bali, sesuai salah satu julukan Pulau Bali sebagai Pulau Seribu Pura. Kemudian yang terakhir adalah Pura Dan Kahyangan. Pura yang digunakan untuk pemujaan kepada para dang guru suci yang telah berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Bali seperti Pura Agung Pulaki, Pura Ponjok Batu, Pura Silayukti, dan lain-lain. Berdasarkan pengusiran Dwi Jendra Tatwa yang dalam penelitian ditentukan sebagai sejarah Dang Hyang Nirarta yang dalam masyarakat Bali biasa disebut juga sejarah gede, menyebutkan Pura Parama Dharma yang berpura-pura sebagai Pura Dang Kahyangan yang dibangun oleh Dang Hyang Nirarta atau dibangun oleh masyarakat untuk menghormati dan mengingat Dharma Yatra atau perjalanan suci agama. Dang Hyang Nirarta menyebutkan sejumlah 34 pura, beberapa diantaranya adalah Pura Yeh Jeruk di Gianyar, Pura Pekendungan dekat Tanah Laut di Tabanan, Pura Dalam Sakenan di Pulau Serangan, Pura Tirta Empul di Tampak Siring, Pura Penantaran Sase di Pejeng, Pura Dasar di Gagel, dan Pura Kehen di Bangi, dan masih banyak lagi pura-pura yang lainnya. Nah, itulah dia paparan saya mengenai catur marga dan tempat suci. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Om Shanti 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 Om. Terima kasih.